Dia dihakimi untuk semua manusia. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Kata yang diterjemahkan penghukuman dalam ayat di atas juga berarti penghakiman. Penghakiman adalah bagian tak terpisahkan dari rencana Tuhan, meskipun beberapa orang tidak berpikiran demikian. Alkitab dengan jelas mengungkapkan dua penghakiman utama bagi manusia. Yang pertama terjadi ketika Tuhan Yesus dihakimi atas dosa-dosa umat manusia di kayu salib. Yang kedua akan terjadi pada hari penghakiman di hadapan tahta putih agung. Sebagian besar orang lebih akrab dengan pernyataan yang terakhir. Menurut Roma 8 ayat 1, manusia tidak harus menghadapi penghakiman kedua. Dia dapat memperoleh kebenaran Allah dengan menerima kebenaran bahwa Yesus telah dihakimi untuknya di salib Kalvari. Yesus menjadi korban bagi dosa kita dan membayar hukuman melalui kematiannya. Roma 3 ayat 24-26 mengatakan bahwa kita telah dibenarkan secara cuma-cuma oleh kasih karunia-Nya melalui penebusan yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar, dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Terpujilah Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, Yesus tidak berada di dalam kubur. Dia dibangkitkan pada hari ketiga. Hari ini siapapun yang percaya kepadanya dibenarkan dari setiap dosa, dipisahkan dari penghakiman. Haleluya. Apa yang Dia telah capai bagi kita lebih dari sekedar pengampunan dosa. Dia mengantar kita ke kehidupan baru. Kita sekarang memiliki sifat baru. Haleluya. Inilah berita Injil, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17. Sekarang setiap orang dapat dengan berani datang ke hadapan tahta kasih karunia untuk mendapatkan belas kasihan. Ibrani 4 ayat 16. Tetapi suatu hari nanti, tidak lama lagi, tahta kasih karunia itu akan menjadi tahta penghakiman bagi mereka yang menolak keselamatan di dalam Kristus Yesus. Itulah mengapa Dia mengutus kita untuk memberitahu dunia bahwa harganya telah dibayar untuk keselamatan mereka. Yesus telah dihakimi atas nama mereka. Mari kita berdoa. Bapa kebenaran, betapa bersukacitanya mengetahui bahwa Yesus telah menjadi korban bagi dosa-dosa dunia dan membayar hukuman melalui kematian-Nya secara penuh. Sekarang aku telah memperoleh kebenaran-Mu dengan menerima kebenaran bahwa Yesus dihakimi untuk aku di kayu salib. Aku dilepaskan dari kehancuran atau penghakiman yang bekerja di dunia kegelapan saat ini, karena aku termasuk dan hidup dalam kerajaan Anak Allah yang terkasih. Amin.